Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Desa Putri Sutrisno dengan NIM 2403016038. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Sistem Manajemen Informasi dengan dosen pengampu Bapak Medi Taruk. Presentasi kali ini yaitu tentang Information Resource Information System. Langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada sumber daya informasi perusahaan meliputi satu spesialis informasi atau spesialis, ada sistem analisis, programmers, database administrator, network specialist, dan operation personal. Lalu ada perangkat keras atau hardware, yang ketiga perangkat lunak atau software, yang keempat pemakai atau user, yang kelima data, dan yang keenam information. Lalu ada spesialis informasi. Sebagian besar berada di unit jasa informasi, dan sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Lalu ada struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi, SIO. Yang pertama ada Manager of System Development, terdiri dari sistem analis dan programmers. Yang kedua Manager of System Maintenance, yang terdiri dari sistem analis dan programmers. Yang ketiga Manager of Computer Operation, terdiri dari operation personal. Yang keempat ada Manager of System Administration, terdiri dari database administrator. Yang kelima yaitu ada Network Manager, terdiri dari Network Specialist. Lalu sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai, dan sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab SIO. Lalu model dari sistem informasi sumber daya informasi yaitu ada pertama subsistem input, terdiri dari sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Dan yang kedua ada subsistem output, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, serta sumber daya terintegrasi. Lalu ada sebuah model untuk sumber daya informasi sistem informasi, terdiri dari environmental source. Lalu ada internal source, terdiri dari pertama accounting information system, kedua information resource research subsystem, yang ketiga information resource intelligence subsystem. Lalu ke database, terdiri dari hardware subsystem, software subsystem, human resource subsystem, data and information subsystem, dan integrated resource subsystem. Lalu ada user. Lalu ada ke subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan dan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Lalu subsistem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, seperti pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Lalu ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama, kenali pemakai SI. Yang kedua, tentukan kebutuhan mutu pemakai. Yang ketiga, buat ukuran mutu. Keempat, tentukan strategi mutu SI. Yang kelima, terapkan program mutu SI. Dan yang keenam, pantau kriteria mutu SI. Lalu, untuk mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi ada 1. Mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi seperti komputer pengarah SIM dan menerapkan sistem formal. Lalu yang kedua ada mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan seperti dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Dan yang ketiga menetapkan metrik kualitas seperti kualitas produk informasi dan kualitas jasa informasi. Keempat, mendefinisikan strategi kualitas SI seperti penerimaan dan pelatihan dan pengembangan sistem berorientasi pemakai yang terdiri dari analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, dan pengujian sistem operasional. Dan yang kelima, menetapkan program-program kualitas SI seperti penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan dan memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit SI. Dan strategi
pengurangan biaya manajemen informasi seperti konsolidasi, downsizing, seperti transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah dan outsourcing, mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Sekian, itu saja presentasi yang kali ini saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.